Selanjutnya kita dengarkan instrumen penyambutan Al-Ustadzah Mumpuni Handayakti. Kepada kru Sholawatun Nabi disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih jalan, kasih jalan. Silakan bapak-bapak panitia untuk mengkondisikan pengamanan Al-Ustadzah Mumpuni Handayakti untuk menuju mimbar yang telah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kepada rekan-rekan panitia untuk mengkondisikan keamanan perjalanan Ibu Al-Ustadzah Mumpuni Handayakti menuju mimbar yang telah disediakan. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin silakan untuk menempati tempat yang disediakan panitia. Sekali lagi kepada bapak-bapak hadirin dimohon tenang. Sekali lagi dimohon tenang. Ayo ibu-ibu mangga diaturkan untuk duduk ya yang rapi. Kalau nggak rapi nanti Pak Ibu Ustadzah Mumpuni nggak akan mulai-mulai. Ayo, mangga silakan duduk dulu. Tolong, duduk. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mengikuti untaian butir-butir mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzah Mumpuni. Kepada beliau disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam kula. Kula dongakaken mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Kiai Haji Mahfud yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Imam Sunardi selaku Ketua DKM Al Maghfirah ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula ta'zimi. Wabil akhos kepada Al Ustadz Yusuf Al Idrus selaku Ketua Panitia yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sedoyo para rama kiai, para bapa kiai, para ustadz ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kawula pundi-pundi ingkang kawula taati nuninjih kang tahat kinurmatan. Wabil akhos kepada Ibu Bupati Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli SDM Bapak Insinyur Budi Harto yang kami hormati dan yang kami muliakan. Sampaikan salam takdim kami warga masyarakat Karangmalang kepada Ibu Bupati. Mudah-mudahan berkahnya pangkat menjadikan maslahat lantansah membawa manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Indramayu. Wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Indramayu. Ya alhamdulillah Bapak Kapolsek hadir secara langsung beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak dan Ramil dari Koramil Kecamatan Indramayu yang dalam hal ini diwakili Bapak Babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Karangmalang. Wabil akhos kepada Bapak Raden Supendi selaku Kepala Desa Karangmalang beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sadis, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Karangmalang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Jam'iyah Masjid Al Maghfirah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitianya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Jam'iyah Masjid Al Maghfirah selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar komunitas pecinta sodakoh Indramayu, keluarga besar KPSI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur yang manfaat, umur yang barokah.
Wabil akhos kepada segenap agnia para donatur pengajian hari ini yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar Tanfidiah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Karangmalang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, rekan-rekan Denwatser, keluarga besar Jamiah Gambus yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada keluarga besar anak yatim piatu yang kita cintai, mudah-mudahan bersama dengan kita kasih sayang kepada anak yatim piatu kelak di akhirat kita sesarengan wonten ing gene swarganipun Gusti Allah sareng kalian Kanjeng Nabi amin Allahumma. Santriwan santriwati jombloan jomblowati Mbah Kakung Mbah Putri sing prawan-prawan dan cepet to entuk suami, sing jokot-jokot dan cepet to rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet entuk rezeki ndang enggalo munggah haji amin Allahumma. Sing pada lenggah gelasah, sing pada ahli ibadah, sing sami cuma nengadeg, moga-moga imane sing pada jejeg. Para tamu undangan Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita bisa berkumpul bersama bermuajahah bil wujuh dalam rangka pengajian akbar menyambut tahun baru 1444 Hijriah sekaligus santunan anak yatim piatu bersama keluarga besar pejabat pemerintah Kabupaten Indramayu sesarengan keluarga besar DKM Al-Maghfirah di Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kampi kantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Gusti Allah ngendikaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas dersula, diparingi udan ya dersula. Giliran diparingi udan karo panas, wong Cilacap Jawa Tengah nggone ngarani jarene udan ketek nilo. Sembarangan banget menungsa. Panas benter Jawa kabeh nikmate Gusti. Panase srengenge ditanggung bareng-bareng, tapi panase ati salahe dewek-dewek. Sing sami kepanasan dina menika mudah-mudahan segala penyakite diangkat karo Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini nganti blobor celake, muga-muga melum blobor dosane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya cek suara dulu sampai sebelah kiri sana. Assalamualaikum. Masya Allah semangatnya luar biasa. Yang belakang sana halo. Iya yang belakang assalamualaikum. Iya yang belakang halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora keduman snack.
Allah Karim, mulane mangkate sing gasik. Oh gasik tetep ora keduman snack. Walaupun ora keduman snack, tapi kan daging lewian kurban Siana. Tesiana, Masya Allah, jajan lewian pada Idul Fitri juga masih ada. Masya Allah, pertahankan. Di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, barang siapa meja rumahnya gak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, tapi diniataken kanggo nyuguh tamu, kanggo nyuguh aja nggo ngemil dewek. Diniatna kanggo nyuguh tamu, ana sing mertamu, langka sing mertamu. Tapi karena meja omae biasa ana toplese, maka saben pagi malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan maringi kerahmatan dan keberkahan karo wong-wong sing pada senang nyuguh tamu. Amin Allahumma. Maka walaupun Syawal sudah berakhir, bulan Idul Adhanya juga sudah berlalu, maka tetap meja omae diisi top, tapi aja toples kos, toples anak isine, justru jajane sing enak-enak. Wong malaikat rahmat simpan mertamu, tume badai Idul Fitri wis berlalu, Dzul Hijjah wis liwat, malah toplesnya isi rengginang memes. Melas malaikat temangan jajan alot. Maka tenang saja keluarga besar DKM Al-Maghfirah tadi sudah berdoa, Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minati wala tasidid dolimin illa tabara. Itu surat Nuh ayat 17. Ternyata sekelas Nabi Nuh saja selalu berusaha bagaimana caranya bekti sama orang tua. Sekelas Nabi saja selalu ikhtiar bagaimana caranya berbakti birrul walidaini sama orang tua. Sampai-sampai setiap berdoa ataupun mendoakan orang lain gak ketinggalan nyebut nama bapak ibunya, dimohonkan ampun kepada Gusti Allah. Rabbi firli wali walidayya, ya Allah ampurani dosa mama bapane kula. Waliman dakhala baiti mu'minan, lan tolong ya Allah ampurani dosane mukmin sing mertamu maring Masjid Al-Maghfirah dina iki. Amin Allahumma. Jebule panjenengan wis dijaluk nang ngapura oleh panitia dumateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampai-sampai ada doa tolak balane mangkin iki. Wala tazidid dolimin, saumpama ana wong rawuh nang kene niate ora apik. Nauzubillah min dalik, harapan ngutil, panyopet, panyolong, ataupun ada yang rawuh di sini lagi nggak akur sama tetangga, nang dalan kepapasan plengos-plengosan, ora saling sapa, ora takon-takonan anak, akeh, di wonge, ora masyarakat Karangmalang insyaallah wonge pada guyub rukun kabeh. Amin Allahumma. Saumpama ana wong rawuh nang kene niate ora apik, wala tazidid dolimin, tidak akan ditambah orang-orang yang dolim illa tabara, kecuali kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat dolim. Na'udzubillahi min. Bu, assalamualaikum. Nih kalau ngaji nyampe keringet leweran begini, nih kira-kira pengajian sama DKM Al-Maghfirah rampung selesai jam berapa? Jam berapa? Jam 5 sore. Masya Allah. Kula munggah miki jam loro lebih seprapat.
Mudune jam 5 sore. Allah karim. Nang Indramayu anak pengajian kiai sampai telung jam, hampir 2 jam setengah. Ada. Siapa gue? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma regane batuk merga ana ilmune, regane lambe merga ana zikire, dutu merga abang-abang lipstick sing menger-menger gue. Bu Sartina aja dibusak men kayak gue bayi apik. Iya, wong wadon pancen tabiate dandan tenang saja. Tapi regane batuk merga ana ilmune, regane lambe merga ana zikire, regane ati merga ana imane dumateng Gusti. Arane kewan ya duwe rega masing-masing. Contohnya sapi, semakin gemuk dagingnya, semakin lemu awake sapi, maka semakin larang kue regane sapi. Berarti harganya sapi terletak pada dagingnya. Semakin lemu sapine, semakin larang regane. Tapi anak arane kewan orang duwe daging, tapi regane bisa larange ngungkuli regane sapi. Bukti nyata manuk perkutut. Manuk perkutut langka dagingnya, tapi regane manuk perkutut bisa lebih larang ketimbang regane sapi. Berarti harganya manuk perkutut tidak berada di dagingnya, tapi berada di suaranya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak regane menungsa? Napakah letak regane menungsa nang dagingnya? Nek regane menungsa terletak di dagingnya, maka silakan Anda bersaing sama sapi. Sing lemu ora usah tersinggung. Sing kuru gering kurus ora usah mikir kula body shaming. Tenang saja, entah sing lemu, entah sing gering, entah sing ayu nemen, sing kulite putih, sing kulite ireng, sing sawo mateng, sing sawo emang anak kulit sing warnane sawo bosok. Tenang saja, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala boten menilai menungsa saking rega derajat pangkate, tutur rega bandatunyane, tapi Gusti Allah meriksani manusia dari rega kualitas iman takwane lan amal ngibadahe dumateng Gusti Allah. Mulane kenang apa DKM Al-Maghfirah nyambut tahun baru Hijriah dengan tidak nanggap biduan ya ora, party-party di pantai ya enggak, bakar sosis jagung ya ora, nyumet kembang api ya ora. Tapi tahun baru keluarga besar DKM Al-Maghfirah ngajak masyarakat Karangmalang pengajian dalam rangka meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Gusti. Oh ya, tepuk tangan dulu dong buat panitianya luar biasa. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Moga-moga rezekine sing barokah. Maka dalam surat At-Taubah ayat 36 Gusti Allah jelasakan 1 tahun ada 12 bulan. Nah begini, sound systemnya mantap. Ket mau jana aku repan protes. Ehone dilangakan persis kayak Miki pas dep kayak gue. Jangan pakai eho. Mana-mana pengatur sound system. Kembali malih niki jenenge. Niki pakai eho niki namanya.
Jangan pakai eho. Sampun? Tesih niki. Niki pas pertama jenengan ngerubah, betul-betul enteng banget aku ngomong orang ngeden niki. Iya betul. Sound systemnya niki rada abot gue ngomong. Aku juga bingung ki gara-gara sound controlnya gak madep kula. Bisa diadepin kula. Soalnya kula mboten sakit mireng suarane kula kanthi jelas. Mohon izin ke Pak Panitia. Kula perintah karo sing sepuh. Sing ali-aline sakeong-keong. Weruan ya kan si nom. Matane si genah. Jangan salah. Tupak Panitia. Ali-aline sakeong-keong gue anak isine. Ih betul. Karena tiap hari nang Masjid Al-Mafiroh. Gue kanca zikir dadi ali-aline anak isine. Ya gue ali-aline Pak Panitia anak isine. Nek gue nyetop bis-bisnya mandeg. Berarti kan anak isine bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Terus. Wis Pak pengatur sound system jangan dirubah-rubah lagi. Wis kayak bae. Jangan pakai echo. Jangan pakai efek samping. Udah jelas begini bae suarane. Moga-moga sound systemnya tambah laris. Rezeki ini murah berkah barokah. Amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang menurut Allah bulan haram. Bulan istimewa. Yang 3 gandengan, yang 1 agak misah dewekan. Yang 3 gandengan pertama bulan Zulqaidah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan sekarang nih bulan Muharram. Nah yang keempat ya gue bulan Rojab. Ramadan. Nangarep dewek. Banter. Salah. Ngapunten Pak staf ahli SDM, Pak Kapolsek, Pak Camat. Bukan. Oh Pak Kepala Pasar ya Allah mohon izin Pak Kepala Pasar. Tadi nggak ada yang kasih info. Ih betul. Saya kan tadi udah tanya sama panitia. Yang datang pejabatnya siapa aja. Ya Forkom Pincam. Tapi Pak Camat gak datang. Ibu Bupati ada yang mewakili. Pak Lurahnya datang gak? Lurah Pak Raden. Yang mana Pak Raden? Oh ya Pak Lurah. Masya Allah. Cincinnya juga gak kalah gede sama Pak Panitia. Pak Kapolseknya hadir secara langsung. Sampai tadi saya penasaran masuk ke sini ada yang pakai sorban. Saya rasa ini belum saya tulis ini. Dan saya juga belum tepang. Jadi saya mendadak tanya. Yang pakai sorban asmane Kiai Sinten ge. Oh Kiai Ji Mahfud baru ditulis bu. Jadi punten Pak Kepala Pasar. Tadi memang belum disebut hapunten pisan. Tidak mengurangi rasa takdim kami. Mudah-mudahan pasarnya kita. Pasar apa nih namanya? Pasar Induk. Oh Pasar Baru Indramayu. Subhanallah luar biasa. Ya tepuk tangan dulu dong. Pasar Baru Indramayu. Jadi yang datang juga termasuk agnia donaturnya. Juga rata-rata dari pedagang. Alhamdulillah luar biasa. Dalam mayoritas pedagang. Mudah-mudahan besok pasar. Gimana? Gimana ceritanya ibu? Gak usah dikenal-kenalin atu-atu. Nanti sampai jam 5 sore orang ketungkul ngaji. Malah ketungkul perkenalan. Ibunya memperkenalkan ini sebelah saya bos terigu. Sekarang ngaji sama DKM Al-Maghfirah. Besok kepala pasar ngundang khusus pengajian. Pengajiannya di pasar. Setuju? Setuju? Sepakat?
Karena sebaik-baiknya tempat adalah masjid, tapi maaf, seburuk-buruknya tempat itu pasar. Jadi kalau pasarnya buat pengajian kan malah tambah barokah, betul? Laras, moga-moga pedagang pasar Indramayu diberikan sehat panjang umur. Umur yang manfaat barokah, rezekinya yang bersih, yang thayyibah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pantesan duduk lemprakannya udah kayak bakul temenanan. Oh ya gitu ya, alhamdulillah. Maaf ya saya makili panitia. Jenengan duduknya praktis, bokongnya ngelemprak sikile atis. Tapi ikhlas ge Bu? Ikhlas ge Bu? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Allahumma. Tadi sampai mana lupa. Oh iya, Rojab. Ngapunten Kiai, kalau orang Indramayu ngucap ngendika bilang Rojab, itu Rajab nopo Rejeb? Mbah Kiai ngucapnya Rojab. Bakul nang pasar Indramayu ngucape Rajab. Pantesan aku ngomong ro, jawabannya madon. Kalau Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan, bulan yang amat sangat mulia. Tapi ini 4 bulan yang haram menurut Gusti Allah. Pertama bulan Dzulqaidah, orang Cilacap Jawa Tengah nyebutnya bulan apit. Apit gara-gara asal kata kecepit. Kecepit antara Idul Fitri di bulan Syawal dan Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Mulane Dzulqaidah cara wong Cilacap Jawa Tengah nyebute bulan apit. Yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan haji yang alhamdulillah kita semua telah melaksanakan ibadah kurban sareng-sareng. Pak Kepala Desa, Pak Lurah, saya mau tanya Pak Lurah, kemarin Indramayu, Karangmalang, Idul Adhanya hari Sabtu apa hari Minggu? Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa kon qul huwallahu Minggu. Jadi hari Sabtu apa hari Ahad? Hari Ahad, alhamdulillah Pak Lurah. Kemarin di Karangmalang yang nyembelih sapi, nyembelih kambing sampai berapa orang? Subhanallah, jaren orang nanti bisa dihitung. Berarti Karangmalang wongi sugi-sugi. Alhamdulillah, jajal dicek sugi temenanan apa ora. Sebelah tengah. Assalamualaikum. Bu, panjenengan nampi BLT napa mboten? Orang nampak, sugih temenanan ge. Sebelah kiri, assalamualaikum. Bu, panjenengan keluargane pada nampak PKH napa mboten? Orang nampak, wong sugih dohir batin temenanan. Alhamdulillah mantep banget wong Karangmalang. Ki kula namung badhe cerita, nek wong sugih, wong mampu, kau wingi pas Idul Adha orang derek berkurban, ya ora apa-apa sih. Cuma masa iya motor NMAX kreditannya wis lunas. Malah njukut kreditan anyar PCX motor. Sampai-sampai gelangnya selengen pating krimping dinggo kabeh. Masa wedhus siji ora ketuku. Memang yang namanya kurban itu sunnah muakkadah. Tapi bagi sing sugih, sing sadar, sing mampu, ya silakan derek berkurban malah saben tahun pas Idul Adha. Insya kiana cerita Pak Kaji takon karo guru saya. Kiai, saya saben tahun nek kurban gue mesti sapi siji. Karena keluarga saya jumlahnya wong 7. Tapi tahun ini insya Allah kula badai kurban sapi harga 1 juta. Mantep bener Pak Kaji. Iya,
Tapi aku arepan takon. Nek sapi rega 20 juta, gue bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Hah? Dene ngake nemen sampai wong 8. Iya, soalnya kan tahun iki putune Nyong lahir umure saiki wis 1,5 tahun. Nah maksudnya kula arepan takon, sapi rega 20 juta kan gede. Lah putuku sing umur 1,5 tahun niatnya arep tak tumpakna rega sapi 20 juta kan esi muat. Wong bocah umur 1,5 tahun tak selempetna. Mulanya aku lagi takon, nek sapi rega 20 juta, gue bisa nggo kurban wong 8 apa ora? Ternyata kiai kula ngonen jawab unik bu. Ya bisa, sapi 20 juta kanggo wong 8, tapi kan arane bocah umur 1,5 tahun numpak sapi rega 20 juta keduwuren. Ngone metatak ya angel. Nah karena keduren metatak ya angel, gue kudu ana tangkringane gue. Ana loncatane, tangkringane ya gue ditukok na wedhus siji. Berarti anak hukum anyar ge. Sapi siji bisa nggo kurban wong 8 tapi tangkringane ditukokna wedhus siji. Nah, bener. Ya pada bae ora usah mawi takon. Loh, namanya kurban itu ibadah ta'abbudi. Ibadah yang ada syarat rukunnya. Sesugih bos bakul terigu. Baloknya sampai 3 Pak Kapolsek. Nanti pulang pengajian langsung titelnya naik jadi AKBP. Amin Allahumma. Saya juga sekarang titelnya AKBP. Aku gie balane polisi. Ya Allah. Pak AKP Suhendi yang baloknya sekarang 3. Pulang nanti langsung mawar 1. Amin Allahumma. Satu kehormatan Pak Staf SDM bahwa kita Pak Kapolseknya juga ikut pengajian. Kalau nggak pengajian ya kebangetan wong kantornya sebelah. Yang pertama Pak Kapolsek kita Kecamatan Indramayu senang pengajian. Yang kedua beliau senang silaturahmi. Yang ketiga Pak Kapolsek juga buat dandani citra polisi di masyarakat sampai sanggotanya pada datang semua, tepuk tangan dulu dong buat Pak polisi kita. Sing dadi polisi angger menteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat caben dentik mentelengi. Wong numpak motor nganggo sendal jepit be ditilang. Bu Polwan mau ikut tepuk tangan tapi berat. Tenang, kita masyarakat jangan sampai sengit sama polisi. Polisi itu nggak berwenang bikin undang-undang. Namanya polisi adalah abdi negara. Beliau hanya bertugas menjalankan tugas dari negara. Jadi beliau dalam rangka niat yang baik. Gini kun derek ngabdi teng masyarakat. Jadi adanya kemarin kok naik motor pakai sendal jepit ditilang. Itu bukan polisi yang buat undang-undang. Betul Pak Kapolsek? Ya Allah Pak Kapolsek manggut-manggut tapi wajahnya pucat. Ternyata pucatnya Pak Kapolsek lagi ngebatin Tribrata. Kami polisi Indonesia 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Ini namanya sekaligus promosi.
Iya, biar polisi Indonesia juga pada seneng ngaji, setuju? Sepakat. Pak Kapolsek manggut-manggut seneng, Pak tentara jadi cemburu iri. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Bentar saya baca dulu dadanya Pak Babinsa. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Yalah kasihan banget Pak tentara. Pantesan dari tadi pakai peci putih, insya Allah udah puasa ngasuro jadi pakai songkok peci haji. Alhamdulillah, manggut-manggut Pak Babinsa sambil bilang Sabta Marga. 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 4. Tengok tahu lanjutannya Pak Babinsa? Pitu-pitu ninyo ngapal tapi nggo ngesuk maning bukan diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi lurah rajin ibadah Pak Lurah. Kalau nang Karang Malang ana masjid musola wayahe salat ke masjid durung adzan lurahe sing kon adzan. Resiko jadi lurah serba salah Pak Lurah. Ana dalan bosok sing disalana lurahe. Ana gubuk reot sing disalana lurahe. Ana bansos kurang tepat sasaran sing disalana lurahe. Sampai-sampai wingi ana randa babaran. Sing kon tanggung jawab lurahe. Maksudnya tanggung jawab di gawar rumah sakit. Begitu. Yang jadi kepala pasar kudu tahu doanya masuk pasar. Iya pakai kepala pasar. Pingin tahu doanya masuk pasar. Bakul-bakul undang mumpuni. Besok saya kasih tahu. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa la yamut biadikal khair wala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk pasar. Kenapa sampai masuk pasar harus berdoa terlebih dahulu? Karena di pasar akeh setan. Apa setan yang mengganggu pedagang? Setan yang khusus mengganggu pedagang namanya setan zalitun. Setan apa? Zalitun itu setan yang khusus mengganggu pedagang. Contoh, nimbang barang sekilo kudune 10 ons tapi mung 9 ons. Ana nang kene bakul kayak gue. Anak kayak ngapa wonge? Ora. Bakul lang Indramayu. Insyaallah bakul jujur kabeh Allahumma. Sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Kulake asline 8.000 ngendikane 10.000. Barange wis ora apik dicampur karo sing esi apik supaya sing bosok juga payu. Sing rodelan payu ngapusi karo sing tuku nggone golet batik kakean ora melalui syariat iku sing arane ketempelan setan zalitun. Dadi anggerana bakul nang Indramayu kok curang ora jujur ora usah diundang asmane undang bae zali. Pak Kiai, Pak Haji, Pak Ustadz dari tadi di belakang ngebatin. Ya Allah mumpuni bocah kulenjeh temen. Nan saya Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, kula niki dasare pancen kados niki Bu. Jane kula wis diomongi nang bapak mamane aku. Aku ora uli lenje-lenje Bu. Jane sore niki termasuknya wis rada mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah yang gara ora lenje ora uli akeh.
Ake jamaah maksudnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Deh kalau ngajinya semangat begini betulan ngajinya jam 5 sore. Masya Allah. Sampai jam 5 sore. Ibune kuat. Sampai jam 5 sore kuat. Bapak nih sanggup. Bapak nih sanggup, ibune kuat aku melu-melu. Napsi-napsi dewek-dewek. Sebentar, ini karena gambusnya dari mana ini? Wih, dari kota Jogja. Masya Allah, Jogja. Pojokan Karangmalang saja. Ini karena semangat saya sawer dulu. Ya, sama-sama. Oh, gimana? Ketuanya, oh pimpinannya ketua panitia. Masya Allah luar biasa. Pantesan tadi saya solawatan Pak Ketua Panitia berbes mili. Saking senangnya pengajian bisa dinggo kanggo warga masyarakat Karangmalang. Terima kasih. Moga-moga tambah solawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wong sugih kok ora berkurban. Moga lagi cerita gue ya Bu ya. Gara-gara Pak Kapolsek lirik-lirik mumpuni terus. Jadi aku ora kepenak. Bukan GR itu fakta Bu. Dari tadi Pak Kapolsek lirik-lirik mumpuni. Ya beginilah resikonya jadi wong ayu. Salu ala Nabi Muhammad. Bagi yang sugih. Tapi kok kemarin Idul Adha ndak berkurban. Memang nggak apa-apa. Tapi ada kesunahan dari Nabi bagi yang kaya tapi belum sempat berkurban. Silakan pas Idul Adhanya bareng. Silakan nyembelih hewan peliharaan masing-masing di rumah. Nyembelih apa? Ingon-ingon. Ibu-ibu punya ingon-ingon nggak? Ingon-ingonnya apa? Ayam. Terus? Bojone dewek. Walaupun bojone dewek ya diempani. Gue udah ingon-ingon Bu. Itu partner jenengan. Ya akan bisa menyelamatkan dunia akhirat tergantung dari ibadah keluarganya. Ingon-ingon. Ketika Anda wong sugih tapi nggak berkurban. Dianjurkan oleh Nabi tetap nyembelih ingon-ingon nang omah. Nyembelih ayam silakan. Nyembelih pitik. Pitik ya ayam ya Bu. Nyembelih bebek mangga. Nyembelih mentok silakan. Atau mau beli daging ayam sayur. Ora kita ngaras sekilo 2 kilo. Itu dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Bagi yang sugih tapi nggak berkurban. Dianjurkan ketika sareng Idul Adhanya. Nyembelih kewan dewek-dewek nang omah. Menghilangkan rasa tomak. Dalam rangka menghilangkan rasa tamak. Menghilangkan rasa rakus. Menghilangkan rasa serakah. Supaya orang arep-arep bagian daging kurban. Kayak gue Yusartina. Jarane sugih. Orang melu kurban malah ngarep-arep bagian. Sengaja malah kawit isuk orang masak. Udah nunggu daging sampai cengkelungan. Ya lo jarene lurah Karangmalang. Sapi ini nganti ora bisa dihitung. Wedusnya nganti 3 likur. Tapi nganti jam 4:30 sore kok. Iwake daging durung anjog-anjog ya. Ya Allah wis kadung bumbune diulek kabeh. Sunduke sate wis disiapena. Kayak tepes batok wis dibakar. Wis kadung bamba malah ora tekan-tekan ke dagingnya ya. Gue jenenge serak. Serak. Itu namanya serakah. Maka kenapa kita ketika Idul Adha bagi yang sugih belum sempat kurban. Kon pada nyembelih kewan dewek-dewek. Supaya apa? Menghilangkan rasa tomak. Bagi si miskin maaf. Bagi yang duafa. Ketika menerima daging ternyata gone nampak nganti 9,5 kilo dagingnya. Kulitnya nampak, buntutnya nampak, tetelane nampak, balungane nampak. Nganti nang panitia kurban masjid. Ndase maaf, ndase sapi nganti dijujuk nah.
diantar ringgone si miskin. Tapi kan si miskin orang duwe kulkas, orang duwe freezer. Akhirnya ketimbang dimasak malah nganti enek. Mangan daging 1,5 kilo. Akhirnya dijual ke pasar Indramayu, hukumnya boleh. Sah. Karena dia miskin. Jadi contoh nih, wong miskin maaf nun sewu. Nampaknya gue nganti akeh nemen bu. Maka ternyata ketimbang sampai dimasak kok nganti mubadir, maka boleh diuangkan, dicari kemanfaatannya dan lebih maslahatnya ternyata uang, maka hukumnya boleh. Yang haram itu yang sugih nerima bagian daging, kok sampai dicari keuntungannya, itu yang haram. Contoh nih, sing sugih nampak bagian daging kurban Idul Adha tahun 2020, 2021, ditumpuk-tumpuk nang kulkas freezer, sengaja arep go modal hajatan anake mantu. Ana wong kene kayak gue. Ana. Itu yang nggak boleh. Namanya dosa itu. Kenapa? Loh tapi kan gak dijual. Iya gak dijual. Tapi kan dicari keuntungannya. Yaitu niatnya supaya ketika hajatan gak modal akeh. Akhirnya nganggo daging kurban. Itu yang gak boleh. Kecuali pancen dagingnya nang kulkas freezer. Kemudian ketika ada tamu dimasak buat nyunggu tamu. Itu boleh. Tapi kalau dicari keuntungannya itu yang gak boleh. Maka Idul Adha kemarin di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Sudah kita laksanakan dan ternyata semuanya ikut berjuang mengalirkan darah, mengalirkan rezeki. Maka bersyukurnya kita dikasih nikmat masuk di bulan Muharram, diberi kesempatan begitu istimewa. Kita ini manusia beruntung bu, bahkan kita manusia pilihan. Kenapa? Berapa juta jasad di alam kubur kepingin bangkit tangi, urip maning nang alam dunia, kepingin dandani amal. Lah kita berarti manusia beruntung. Ketemu tanggal 10 Muharram maning. Masya Allah. Senang apa senang? Bunga apa bunga? Maka dari itu senangnya kita ketemu di bulan Muharram ini. Saya ambil amaliyah ketika kita bulan Muharram. Salah satunya di kitab I'anatul Thalibin. Ini ada amaliyah bulan Muharram yang kita laksanakan. Di antaranya begini. Ini kalau sholat ngasar jam berapa ya di Karangmalang bu? Jam berapa? Kan rampungnya jam 5 sore. Mulai ngaji. Lah terus sholat ngasarnya jam pira? 5:30. Jadi Pak staf SDM orang Indramayu kalau sholat ngasar jam 5:30. Ya Allah ya Rahman. Itu tadi bu di dalam kitab I'anatul Thalibin. Kula ngajine kayak gue karo kiyaine kula. Jadi ora bisa ngerti ganti-ganti saire. Jadi maaf ngapunten kalau bahasane bahasa halus wetan. Tapi tetap saya jelasin nih. Ternyata bulan Muharram. Bentar. Kalau orang Indramayu nyebut Muharram bulan Suro apa bulan Sura? Sura, ya nyong tertakon maning gari. Sing bener gue, Sura gue dina apa bulan? Bulan apa dina? Mumet sekarang nih. Ora apa-apa, at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat, gue lebih apik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Sebenarnya bulan niku bulan Muharram. Cuma teng sak lebeting bulan Muharram ana dina tanggal ke-10 bulan Muharram disebut Asyaratun. Asyaratun niku tanggal ke-10 dina ngasura. Ternyata nang tanggal 10 bulan Muharram telah terjadi banyak peristiwa sejarah di dalam Islam. Bahkan sebagian alam dunia ini tercipta teng tanggal 10 Muharram dina ngasarotun atau dina ngasura. Jadi ngasura gue sebenarnya dina bulane bulan Muharram. Ibarat beginilah, bulane bulan Ramadan,
menungsa wajib ngelakoni puasa. Akhirnya wong Jawa, wong kita-kita kebiasaan ngarani bulan Ramadan gue bulan puasa. Ya persis kayak Muharram ini, bulannya bulan Muharram, tapi ana dina ngasura. Kok saking istimewana dina ngasura, ternyata dina iki tanggal 10 Muharram. Leres Kiai, kemarin ada yang selisih, katanya dina ngasurane gue dina wingi dina Ahad, ana maning sing ngendika dina Senin. Maka akhirnya diputuskanlah puasane syukur dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. 10 dina kaboten Pak Kapolsek, silakan 2 hari saja. Tanggal sanga karo tanggal 10 dina Tasua karo dina Ngasura. Ya gue dina wingi dina Ahad karo dina Siki. Kok ternyata Pak Kapolsek belum puasa, ya nggak apa-apa sih. Itu hukumnya sunnah Pak Kapolsek. Pak Lurah udah niat puasa dina Ngasura kelalen miki udud. Ya nggak apa-apa Pak Lurah. Diterusin baik nggak apa-apa udah deh. Nggak apa-apa Pak Lurah. Umpamanya lupa, ini ki memang ibadah sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan jadi pahala, tapi kalau nggak dikerjain pun nggak jadi dosa. Cuma kalau tanggal dina iki Pak Lurah kelalen makanya kuis niat tapi ternyata udut, nggak apa-apa Pak Lurah, masih ada tanggal 10 Muharram tahun ngarep. Oh, justru Pak Lurah, saya mendoakan nih biar Pak Lurah Karangmalang diparingi sehat panjang umur. Amin Allahumma. Bu, lagi pada puasa apa mboten? Mboten apa dereng? Puasa, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Panitia, Bu Kaji, gelangnya hilang. Allah Karim, 11 gram, 16 gram. Ya Allah, gimana? 2 gelang. Oh, ada yang 13 gram, ada yang 16 gram. Berarti nggak cuma 1 gelang. Oh, ada 2 orang tadi. Allah Karim, 1 orang. Tuh, di depannya Pak Kapolsek aja ada tukang copet, Bu. Allah Karim, harusnya Pak Kapolsek bawa pistol enggak nih? Harusnya Pak Kapolsek bawa pistol. Gimana? Dari situ ke sini siapanya? Oh, panjenengan Bu Haja. Tadi di situ. Terus ternyata gelangnya hilangnya di situ. Pas ke sini hilangnya nggak tahu di mana. Pantesan tadi jangan ngorek-ngorek ini pot bunga. Ya Allah ya Rahman. Mohon perhatian. Bapak Ibu semua yang direk hadir di sini, silahkan jaga barang bawaan masing-masing ya Bu. Jenengan Bu Kaji nggak cuma jenengan, saya di Kecamatan Karangampel, Pak Kapolsek, Pak Staf SDM, kehilangan HP saya. Bukan masalah harganya Bu, tapi masalah isinya itu HP adalah memori kenangan saya pas juara aksi Asia di 2017 dulu di Indosiar. Hilangnya di Karangampel. Loh HP-nya hilang malah dikeprokin. Ini namanya senang di atas penderitaan orang ini. Gimana? Oh, juara yang jenengan ngeprokin yang juara aksi ya. Tapi kan sih lagi cerita kehilangan HP Bu, gimana cerita? Bukan cuman saya. 3 asisten saya Bu, HP-nya hilang semua. Iya, rata-rata malah di Indramayu. Jadi begini, insya Allah di sini nggak ada tukang copet, nggak ada maling, nggak ada tukang kutil. Tapi kan kita perlu waspada ya Bu. Jadi mohon izin, yang gelangnya udah dipakai, silakan dipakai aja. Nanti kalau dimasukin, justru malah dititeni, begitu.
Yang kedua, yang bawa barang bawaan masing-masing silakan dijaga. Nanti tasnya yang tas gendong jangan dicangklik di belakang. Pokoknya dikekep aja nggak apa-apa. Lah mumpuni cinta duniawi banget, bukan. Ini kan waspada, menjaga keselamatan jiwa itu kewajiban masing-masing manusia, Bu. Lo nggak ada isinya, iya nggak ada isinya. Tapi pernah kejadian tuh, dompet, tas nggak ada isinya, ditaruh di pantat sini. Tasnya tas gendong tapi kan muter di pantat sini. Ternyata memang nggak ada isinya, tapi mengundang para pencopet itu ngutil itu di dalamnya dompet. Akhirnya si tukang kutil ini pakai pemes, Bu. Jadi tasnya itu dipemes, digratel, tapi nggak kegratel tasnya, yang kecoes bokongnya. Repot nggak? Udah tasnya nggak ada isi duitnya, bokongnya kecoes. Kan sama-sama musibah, betul? Nah, jadi saya harap nanti kalau saya turun, bukan saya nggak mau salaman sama jenengan, tapi tolong sementara jangan salaman sama saya terlebih dahulu, Bu. Soalnya berulang kali kami kecopetan HP, itu pas ketika saya turun ataupun ketika naik panggung, itu orang kerubutan tuh minta salaman kan. Ternyata tukang copetnya nggak cuman satu orang, ada sekitar 5 orang bahkan lebih, bertugas yang satu. Aduh mumpuni salaman, niatnya bagus salaman. Tapi yang lain pada sibuk kepengen salaman, yang di sini terus ngerogoh dompetnya jenengan, bahkan gelang di tangan udah nemplok aja sampai nggak kerasa ya Bu Gaji. Sampai nggak kerasa Bu Gaji. Ini azan asar. Kita break dulu. Kita sementara hikmat mendengarkan suara azan asar. Setelah azan asarnya selesai kita lanjut ngajinya. Begitu nggih? Begitu nggih? Udah kedengeran belum azan asarnya? Belum? Ini baru persiapan. Nanti kalau udah kumandang suara azan, saya dikasih tahu ya Bu, biar kita hikmat mendengarkan azan asar terlebih dahulu. Sementara kita lanjut, sepindah lagi, mohon maaf ya Ibu Hajah, karena memang panitia ini walaupun banyak denwatsernya dan lain sebagainya, bertugas mengamankan saya, lupa nggak mengamankan Bu Kaji, ngapunten. Jadi mohon izin, mohon ikhlasnya, moga-moga Ibu kanti sabar Bu Hajah. Sama saya juga pernah jadi korban, pastilah putek banget, apalagi tabungan celengan, mau nyelengin buat berangkat umroh lagi malah kecopetan. Tapi insya Allah rezeki panjang, rezeki yang bersih, rezeki yang toyib, si tukang maling moga-moga diberi tobat, diberi sadar, jangan nyopet lagi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Lanjut lagi, shollu ala Nabi Muhammad. Bulan Muharram ini istimewa gara-gara tanggal 10 Muharramnya, yaitu Dina Ngasura. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, dijelaskan juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin, man shoma yaumal asyura aminal muharrami a'tahullahu ta'ala sawaba asyrati ala fi hajin. Barang siapa berpuasa tanggal 10 Muharram Dina Ngasura dengan iman yang sesungguhnya, maka pahalanya bagaikan berangkat haji 10.000 kali, guys. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Sangar apa sangar? Udah mantep, keren, sangar plus angker. Bayangin lu berangkat haji kok sampai 10.000 kali, besti. Adzan asar terlebih dahulu. Mari kita hikmat mendengarkan adzan asar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kelak di Siratal Mustaqim, masjidnya miknya baru mau bunyi, radak. Sini udah wudhu. Maka kelak di akhirat dia berhak ketika nyebrang Siratal Mustaqim bagai kilat menyambar, lep der langsung sampai di sorga. Amin Allahumma. Tapi ada yang nyebrang Siratal Mustaqim ternyata pakai kendaraan pesawat jet pribadi. Mantep apa mantep? Sangar apa sangar? Keren apa keren? Udah mantep, sangar, keren plus angker lagi Bu. Naik pesawat jet pribadi, alah Princess Syahrini kalah. Princess Syahrini mah pesawatnya cuma dari Indonesia ke Amerika.
Ternyata bagi orang-orang yang berwudunya barengin azan di masjid. Jadi masjidnya azan tuh. Lah sini wudu. Wudunya bareng sama azannya berkumandang. Maka kelak di akhirat dia berhak mowot. Cara Cilacap melowot bu. Mowot itu nyebrang. Cara orang sini apa? Oh sama. Melowot. Kakak-kakak gimana? Mowot. Mowot. Yang ternyata adanya sini masjidnya adzan, di rumah terus wudu. Wudunya bareng adzan, maka dia berhak mowot sirotol mustaqim. Naik pesawat jet pribadi, amin Allahumma. Tapi ada tuh yang mawat sirotol mustaqim naik sepeda ontel. Genjotnya lumayan rekasa gara-gara udah sepedanya ontel. Butut plus karaten lagi. Jadi dia genjotnya ambil rekasa keringetnya gemyobios. Tapi sampai juga di swarga. Alhamdulillah. Siapa dia? Orang-orang yang ketika berwudunya setelah azannya selesai. Jadi masjid adanya udah rampung, sini baru wudu. Tapi ya lumayan naik sepeda ontel. Ada yang diboncengin. Soalnya ada juga nih mawat sirotol mustaqim. Dianggone mawat ternyata pakai lari cepet. Larinya sampai gugup banget tergesa-gesa. Termegeh-megeh. What is termegeh-megeh? Ngos-ngosan. Sampai pega-ampeg. Ketambahan siji lagi, sampai bengek. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang ketika komatnya udah selesai, sini baru wudu. Kalau yang tadi naik sepeda ontel kan setelah adzan selesai, tapi belum komat. Lah, yang lari sampai ampeg, sampai bengek. Tapi dia bisa lari, yaitu orang-orang yang ketika masjidnya udah iqomah, sini baru wudu. Tapi lumayan masih kuat lari walaupun bengek. Soalnya ada yang nyebrang jembatan Sirotol Mustaqim, ternyata dia gone mawat Sirotol Mustaqim, rambutnya dijambak oleh malaikat, dia ngesot sambil dilarak, diseret sama malaikat. Siapa dia? Yang ketika dengar adzan sama sekali nggak ada niatan sholat, boro-boro sholat, wudhu aja dia nggak tahu, maka kelak di akhirat dia mawat sirotol mustaqim dengan keadaan ngesot dan rambutnya dijambak malaikat. Na'udzubillahimin. Ibu milih ngesot sampai bengek kampeg, naik sepeda ontel apa naik pesawat jet? Pesawat jet. Kepinginnya naik pesawat jet, gimana mau naik pesawat jet pribadi? Orang sholatnya udah selesai sini aja belum wudhu. Ibu-ibu langsung bilang, kan mumpuni juga sama. Oh iya. Ibu-ibu lagi tambahin bilang, ya besok saya mau jambak jilbabnya mumpuni aja. Ngonemot sirotol mustaqim gara-gara mumpuni pengajiannya, sholatnya masjid udah selesai, mumpuni masih ngecebres ngomong. Maka tenang saja, kita mawat siratal mustaqim memang akan disesuaikan dengan amal ibadah kita. Tapi kita di sini tidak ada niatan buat males-malesan sholat, nunda-nunda waktu sholat. Tapi karena hajat kita yaitu pengajian tablik akbar yang gak tiap hari kita laksanakan. Maka tadi saya sudah sampaikan, nanti setelah pengajiannya usai, Anda jangan langsung duduk, tapi langsung ambil wudhunya supaya tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Amin Allahumma. Lanjut. Terusin dikit, masih di dalam kitab I'anatul Talibin. Tadi saya menyampaikan amaliyah kita di bulan Muharram. Nabi bersabda, dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, barang siapa yang puasa dina Asyura dengan iman yang sesungguhnya, maka pahalanya bagaikan berangkat haji berapa kali Bu? 10.000 guys.
Mbah Kakung habis puasa ngasuro, terus besoknya pakai songkok haji, pakai peci haji. Orang sini nyebutnya songkok, peci apa kopiah? Kalau orang Cilacap nyebutnya kupluk. Sini juga nyebutnya kupluk. Kopiah. Orang Cilacap nyebutnya kupluk. Setelah puasa ngasuro, Mbah Kakung terus pakai kupluk haji. Tetangganya ngeledek, "Mbah, berangkat ke Mekah Medina juga belum? Udah pada nganggo kupluk haji." Mbah Kakung jawabannya pinter, "Oh, bocah maning ora pada pengalaman. Mulane jadi bocah yang sing seneng haji daya apa-apa ngerti. Mbah Kaki ki nganggo kupluk haji ora sembarangan. Kan wis dijelasen nang hadis Kanjeng Nabi. Sapa wonge puasa dina Asyura kanthi iman sing sak temene maka pahalae aya dene lunga kaji kaping 10.000. Lah ku wis puasa dina Asyura dina Senin wingi. Mulane aku sak nganggo kupluk haji, malah kuplukku lagi kurang. Hah, kupluknya kurang apa Mbah? Lah kan pahalanya kayak dene lunga kaji ping 10.000. Kupluknya tak nggo siji berarti kan nasi kurang 9.000, 900, 90 kupluk. Pinter Mbah Kakung. Ternyata Masya Allah pakai kupluk haji. Oh iya, Pak Kapolsek balik lagi. Ini yang gak balik kayaknya Pak Insinyur Ketua SDM ini. Langsung nyerobot pulang duluan. Nggak apa-apa. Karena takut Bu, bok sampai ngesot. Kepingnya kan naik pesawat jet pribadi kan. Maka barang siapa bulan Muharram ini mau ngelus, ngusap sirai bocah yatim, maka setiap satu helai rambut anak yatim itu akan mengangkat derajat panjenengan. Amin Allahumma. Jadi ngelusnya jangan cuma diusap-usap. Kalau cuma diusap nanti bocah yatimnya bingung. Ya Allah nih orang datang-datang ke rumah cuma ngelus-ngelus. Bocah yatimnya bingung. Ngusap ini dalam tanda petik dalam kurung pakai kasih sayang. Artinya ada perhatian lebih kita orang-orang yang mampu sama orang anak yatim. Dengan cara apa? Nyantunin boleh. Ibu-ibu pada manggut-manggut. Tapi mumpuni kalau bocah yatim yang tak santunin sirai botak keprimen. Iya ya. Botak berarti langka pahalanya ya enggak. Oh, Pak Ketua SDM balik lagi. Alhamdulillah. Suudzon saya balik jadi khusnudzon. Berarti tadi Pak Ketua SDM zikirnya doanya panjang banget. Ya Allah, moga-moga saya dapat istri lagi ya Allah. Mohon maaf Pak Insinyur, saya suka bercanda jadi gak enak nih. Emang kalau orang udah pada sholat wajahnya cerah-cerah ya Bu ya. Nggak budak kayak mumpuni nih. Gimana orang saya yang lagi bertugas. Maka tadi kan sudah disampaikan. Sampai rumah jangan langsung duduk, langsung ambil wudhu. Melaksanakan ibadah sholat asarnya. Kalau jenengan kan bukan musafir Bu. Saya musafir. Udah 4 hari saya belum pulang ke rumah. Iya betul. Dari hari Jumat. Saya Jumat ngaji di Kulon Progo, Jogja. Dari Jogja pulang sampai rumah jam 2:30 subuh. Langsung ambil koper, langsung bablas di Bekasi. Hari Sabtu di Bekasi, Ahad kemarin di Bekasi sampai tadi malam. Saya dari Cikarang, dari Tangerang malah. Dari Tangerang Banten langsung saya pindah ke sini. Dari sini masih saya nanti malam di Indramayu juga. Tiap hari begitu hidup saya, belum pulang ke rumah. Jadi saya ini musafir. Namanya musafir kan Islam ngasih fasilitas. Loh, dikasih fasilitas kenapa nggak digunakan? Namanya musafir diperbolehkan sholatnya di jamak ataupun di kosor itu boleh. Kalau jenengan nggak boleh di jamak.
nggak boleh dikosor. Harus perjalanan dulu 83 kilometer minimal. Lah rumah jenengan Karangmalang, ngajinya masih di Karangmalang. Nggak ada sampai 83 kilometer kan. Jadi saya mau udah sholat Bu. Jenengan kan yang pada belon, silakan pada ngesot. Saya malah naik pesawat jet pribadi malah masjidnya belum adzan saya udah wudhu terlebih dahulu. Cuma tadi agak kesenggol dikit sama Pak Panitia sama Pak Banser. Jadi wudhunya batal saya. Tapi kan udah wudhu duluan. Saya naik pesawat jet nyenan masih ngesot ya. Oh enggak. Insya Allah yang naik pesawat jet, yang naik sepeda ontel. Besok kita kumpul bareng di surganya Gusti Allah. Allahumma. Maka Muharram ini kita dianjurkan mengadakan santunan anak yatim. Kok begitu? Iya, karena ketika dulu Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, ternyata di sana banyak janda guys. Tapi jandanya ditinggal wafat suaminya pada perang, kemudian meninggal dunia, akhirnya banyak yatim. Sehingga Kanjeng Nabi punya inisiatif, manggil anak yatim, nimbali keluarganya anak yatim. Jadi nggak cuma anak yatimnya, plus keluarganya anak yatim, diajak kumpul sareng di rumah Kanjeng Nabi, makan makanan walaupun ala kadarnya, tapi yang terpenting kumpulnya itu adalah melipur rasa sedihnya si anak yatim. Itulah kenapa kalau bulan Muharram disebutnya hari rayanya anak yatim. Maka kita memang terpaku dengan hadis Nabi, barang siapa yang menyayangi anak yatim kelak di akhirat akan seperti dua jari ini sareng Kanjeng Nabi kumpul di surganya Allah. Allahumma. Sehingga memang kita terpaku kalau pengajian Muharram rata-rata santunan anak yatim. Tapi kiai saya titip pesen non sewu Romo Kiai Haji Mahfud, kiai kami Mbah Kiai Soada dari Pondok Pesantren Al Hidayah Kroya, Kabupaten Cilacap, dan melalui guru saya Romo Kiai Dailami titip pesan kalau santunan anak yatim piatu di bulan Muharram khususnya, tolong juga kaum duafanya diikut sertakan. Karena kiai saya punya pikiran bahwa nggak setiap anak yatim itu miskin Bu. Punten nggih nun sewu, kecuali yang di yayasan. Kalau rata-rata di masyarakat memang anak yatim harus dan wajib kita sayangi. Cuma nggak setiap anak yatim itu miskin. Lah kalau bulan Muharram kan masjidnya santunan, musolanya santunan, majelis taklimnya aja sampai berapa ratus dalam satu kelurahan santunan anak yatim semua. Tapi terkadang duafanya itu terbengkelai. Mau disampaikan nama panitia, terkadang masyarakat nggak enak. Wong tulisannya cuma santunan anak yatim piatu, ketika duafanya diikut sertakan dikhawatirkan. Iya, dulu redewek ya dijok-jok kena, ay gitu Bu. Akhirnya udahlah diam aja. Padahal banyak kaum duafa yang pendapatannya di bawah rata-rata. Maka pernah kejadian, saya datang ke rumahnya anak yatim. Saya nggak masuk dalam acara majelis taklimnya, tapi di luar majelis taklim saya kepingin ketemu langsung sama anak yatim. Saya bawa kamera juga enggak, ngabari orang tua juga enggak, apalagi ngomong sama tetangga juga enggak. Saya khusus memang dari Karangan bahasa Cilacap, dari belakang rumah, lewat belakang rumah saya ke rumahnya anak yatim. Kenapa? Karena takutnya kewenangan sama tetangga Bu. Kalau kewenangan sama tetangga, biasanya tetangga juga mau kepingin disantunin. Jadi saya lewatnya lewat jalur belakang. Dan lewat jalur belakang, saya sampai di salah satu rumahnya anak yatim, saya samaratakan sama anak yatim yang lain. Tas, amplop, isi peralatan sekolah, dan beberapa sembako. Tapi saya ngasihnya sama anak yatim, ibunya si janda bilang begini, mumpuni saya memang janda. Tapi saya janda bukan sembarang janda, saya janda yang sanggup ngempanin anak saya sendiri. Gitu dia ngomong. Duh kaget saya. Waduh salah saya. Tapi saya nggak tersinggung. Cuma saya introspeksi. Saya sangat memaklumi itu janda punya prinsip begitu. Tapi cuma saya mikir sama sekali saya nggak ngasih tahu sama siapapun ketika saya nyantunin. Kemudian bapak ibu saya juga nggak kasih
nggak saya kasih tahu. Sampai Muharram tiap bulan pun saya nggak pernah ngasih tahu sama orang tua saya. Cuma pamer sama jenengan di sini. Tapi kan nggak nyebutin nominalnya ini. Cuma waktu salah satu kejadian hari itu saya berpikir saya nggak usah ngasih langsung lah. Sakit hati juga dikit. Akhirnya saya ngutus tangan kanan saya udah dari sejak tahunan. Saya kalau ngasih mending lewat wasilah lantaran orang lain kepercayaan dan amanah. Tapi saya mikirnya begini ya. Ya betul aja. Seorang janda punya prinsip begitu kadang bisa tersinggung. Namanya cari rejeki di zaman modern ini yang persaingannya begitu luar biasa. Jangankan jadi pejabat, jangankan polisi masuk jadi abdi negara. Harus mengalahkan ribuan calon polisi yang lain. Bakul aja, bakul bawang gak cuma satu, bos terigu kan bukan cuma jenengan ya Bu ya. Banyak bos terigu yang lain. Berarti persaingan begitu ketat yang namanya cari ekonomi. Betul saja ada seorang janda sampai punya pikiran dikasih santunan malah dikira dihina dia. Maka akhirnya saya mikir bahwa seorang janda punya prinsip sebegitu. Saya akuni berarti dia memang betul-betul kepingin pure cari rezeki buat ngempanin anak yatim-yatim piatunya. Sehingga cari rezeki di zaman sekarang susahnya luar biasa. Wong lanang-lanang bapak-bapak jangan nyepelein nama wong wadon. Namanya seorang perempuan Masya Allah dikasih kenikmatan yang begitu luar biasa. Uniknya seorang ibu rumah tangga. Setahun anaknya 4. Ibu-ibu apa marmut ya Allah. Dan berkahnya seorang ibu rumah tangga. Anaknya walaupun masih kecil-kecil plus banyak. Di punggung gendong 1. Di depan gendong anak 1 lagi ngempeng pula. Kakinya itu ibu bisa sambil ngepel lantai. Gasruk, gasruk, gasruk. Kakinya ngepel, tangannya sambil motong bawang. Hebatnya seorang wanita. Betul? Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu kita. Yang begitu luar biasa. Maka ketika seorang anak yatim ditinggal bapaknya meninggal dunia. Masih bisa keurus tuh anak yatim. Kalau masih sama ibunya. Tapi kalau ibunya yang meninggal dunia. Rumah dah kayak kapal pecah Bu. Betul. Repot lagi kalau si bapaknya nikah lagi cari ibu tiri. Udah luput lagi tuh. Belum tentu kasih sayangnya ibu tiri bagaikan ibu kandung sendiri. 1001 yang seperti itu. Maka kenapa dalam hadis Abu Dawud kelak di akhirat ketika Kanjeng Nabi membuka pintu sorga. Karena yang berhak membuka pintu sorga adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi membuka pintu sorga. Kita umatnya di belakangnya Kanjeng Nabi. Mau masuk sorga bareng Kanjeng Nabi. Rencana. Ya kan masih rencana. Soalnya belum pasti. Wong saya juga belum tahu Bu. Tapi kan rencana. Rencana kita di belakangnya Kanjeng Nabi itu kan. Kanjeng Nabi buka pintu sorga. Baru saja dibuka. Belum saja dibuka semua. Baru dikit melompong. Ada yang nyerobot Kanjeng Nabi. Siapa tuh yang nyerobot? Yang nyerobot ngusel nyalip Kanjeng Nabi. Seorang ibu-ibu yang maaf. Pipinya kehitam-hitaman. Tangannya kasare kapalnya kayak parutan kelapa. Yaitu ibu-ibu yang kalau naik motor sen kanan belok kiri. Tapi bukan sembarang ibu-ibu. Dia sampai pipinya kehitam-hitaman. Tangannya kasarnya luar biasa. Gara-gara dia seorang wanita yang ditinggal wafat oleh sang suami. Dia menjadi janda. Janda ditinggal sedo. Dan memutuskan tidak menikah lagi. Khusus cari nafkah untuk anak-anak yatimnya. Dia berhak di akhirat nyerobot blodos ngisore Kanjeng Nabi masuk surga. Mantep apa mantep? Mantep gak tuh Bu? Mantep tapi syaratnya janda ditinggal wafat mati. Ya pitik be mati. Ibu-ibu rumah tangga yang ditinggal wafat suaminya. Kalau jandanya gara-gara cerai gak ada urusan. Walaupun mantan suami ada, mantan istri, tapi kan gak ada mantan anak. Betul? Walaupun bapaknya udah pisah sama ibunya, bapaknya mantan suaminya tetap wajib ngasih nafkah sama anak-anaknya.
Tapi kalau seorang ibu yang ditinggal wafat sang suami, tapi setelah suaminya meninggal kemudian ibunya yaitu si janda nikah lagi, juga tetap itu. Bapak sambungnya ngasih rejeki sama anak tirinya. Maka yang masuk sorga bareng Kanjeng Nabi yaitu seorang janda yang pipinya kehitam-hitaman dan ternyata janda ditinggal sedo dan memutuskan tidak menikah lagi, cari rezeki untuk anaknya. Masya Allah, ibu-ibu langsung pada ngebatin, ya Allah moga-moga suamiku cepat mati ya Allah. Ya jangan, justru didoakan yang sehat panjang umur, rezekinya yang barokah. Kalau rezekinya barokah buat sanggup ibadah biar masuk surga sama keluarga bareng-bareng. Allahumma. Allahumma. Ngomong-ngomong jam berapa Bu? Saya nggak tanya jam baru pertama kali nih. Kan tadi saya bilang ngajinya sampai jam berapa? Jam 5. Kan yang saya tanyain bolak-balik begitu kan? Lah saya tanya sekarang jam berapa kan baru satu kali tadi kan? Ini saya tanya jam berapa? Saya nggak mau ngesot masuk surga Bu. Jam berapa? Jam 4 kurang seperempat Bu. Ya Allah. Malah jam 4 kurang 10 menit ini di jam saya. Tadi kan saya naik jam 2 lebih seperempat ya kan. Ini udah jam 4 kurang 10 menit. Berarti ngajimnya udah agak lama ya kan Bapak Nitya? Ya katanya mau naik pesawat jet. Nih Pak Insinyur, Pak Ketua SDM belum tahu, Pak Kapolsek, Pak Kepala Pasar, Pak Babinsa, sampai Pak Lurah belum tahu. Kalau Pak Kimah paham. Kalau yang wudhunya sebelum adzan, mawat sirotol mustaqim kayak kilat nyamber. Tapi kalau adzannya masjidnya baru adzan terus wudhunya bareng adzan, naik pesawat jet. Dan yang wudhunya setelah adzannya selesai ternyata naik sepeda. Pinter-pinter. Yang masjidnya udah qomat selesai ternyata naik mawat sirotol mustaqim. Dia sambil lari-lari sambil bengek. Ya Allah kasihan banget. Tapi ada yang ngesot. Gara-garanya dengar adzan gak pada langsung wudhu, gak pada langsung sholat. Nah kan kita belum wudhu ya. Tapi tadi udah qomat belum Kiai? Udah qomat Bu. Yang ono niki resiko. Maka alhamdulillah ngajinya sudah jam 4 kurang 10 menit. Insya Allah ngajinya sudah cukup. Karena memang ngaji hari ini dikhususkan oleh keluarga besar DKM Al-Maghfirah. Khusus untuk jaluk ngapura karo Gusti Allah. Bahkan kita ngaji tadi dari awal sampai akhir. Kumpul dari habis lohor sampai jam segini. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu ditetapkan imannya. Ditetapkan Islamnya. Ditambahkan ihsannya. Diberikan sehat panjang umur. Umur yang manfaat barokah. Diberi dzurriyyah sholih sholihah. Keluarga yang ahlul ibadah. Keluarga yang ahlul jannah. Pungkasan Yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Untuk menuju ke jam 4 sore saya harap Romo Kiai Haji Mahfud untuk memimpin doa pengajian hari ini. Saya belum berani memimpin doa. Yang pertama santri kami belajar ngaji. Jadi sumangga doakan diimami langsung oleh para masyayikh kita, oleh guru kita. Terima kasih Bapak Insinyur Ketua SDM dari Kabupaten Indramayu, Pak Kapolsek beserta Forkompimcam, Pak Kepala Pasar, Pak Babinsa mewakili dan Ramil, Pak Lurah sudah memberikan izin pengajian di kelurahan kami Matur Semasun, khususnya Al-Maghfirah, keluarga besar DKM Al-Maghfirah, mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan sehat panjang umur, memakmurkan Masjid Al-Maghfirah, makmur dunia akhiratnya Allahumma. Saya akan tetap di sini karena kita akan hikmat mengaminkan doa yang dipimpin oleh Romo Kiai Haji Mahfud. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Maka doa dipimpin oleh Romo Kiai Haji Mahfud. Yang pertama juga kita mengucapkan banyak terima kasih Pak Haji, Pak Agnia, para donatur juga pengajian hari ini. Mudah-mudahan setelah doa kita pulang dengan tidak ada halangan satu apa. Doa diimami Romo Kiai Haji Mahfud. Dari saya segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Rombal Kiai Haji Mahfud. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya ceramah Mauidhah Hasanah yang baru saja kita dengarkan, mari kita bersama-sama doa untuk memohon keberkahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita pulang membawa ilmu yang manfaat dan barokah. Insyaallah untuk doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahfud. Kepada beliau disilakan. Ala hadirin niat kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas